Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arsenus Aldin Udambot dari kelompok 1 NIM 22011500032. Prodi Pencaskesrek, mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya. Berikut materi-materinya. Yang pertama, pembaruan pendidikan. Pembaruan pendidikan atau inovasi merupakan suatu hal yang baru dan bernilai kebaruan dibandingkan dengan sosok yang ada sebelumnya. Pembaruan pendidikan merupakan jenis dari perubahan di bidang pendidikan, di mana ia dapat berupa ide, proses, produk di bidang pendidikan dan pembelajaran. Di dunia pendidikan, pembaruan umumnya berlangsung di sekolah guna memperoleh hasil yang terbaik dalam mendidik siswa. Karena guru harus menjadi seorang yang inovatif guna menemukan strategi atau metode yang efektif untuk mendidik. Kunci utama yang harus dipegang guru adalah bahas setiap proses atau produk inovatif yang dilakukan dan dihasilkan harus mengacu kepada kepentingan siswa. Pembaruan dapat digambarkan sebagai penerapan inovasi di mana tujuan utamanya adalah meningkatkan hasil pendidikan dan pembelajaran melalui perubahan praktik baru. Yang kedua, pendorong perubahan pendidikan. Tidak ada kata lanjut ya. Yang kedua, pendorong perubahan pendidikan. Tidak ada kata berhenti untuk sebuah proses dan tidak ada pula kata final untuk sebuah perubahan. Karena yang ada adalah proses menuju ke arah kesejatian ideal yang abstraktif. Pembaruan merupakan bagian dari proses organisasi formal menjadi sosok tampilan yang dikehendaki. Kebanyakan perubahan dan pembaruan pendidikan didasari atas hasil perencanaan manusia. Ketidakwajaran dapat saja muncul selama proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah atau pada hasil yang dicapai. Interaksi antara staf di lembaga sekolah yang demokratis disebut sebagai manajemen partisipatif yang dapat melahirkan gagasan-gagasan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Perubahan struktur organisasi dan jenis tenaga yang diperlukan oleh dasar tenaga kerja merupakan suatu sumber inspirasi bagi kepala sekolah dan guru untuk membuat keputusan-keputusan inovatif di lembaganya dengan fokus utama perbaikan pembelajaran dan mutu layanan akademik kepada siswa. Variasi kondisi demografis membuat keragaman perilaku komunikasi sekolah di daerah masing-masing. Inovasi yang bersumber dari perubahan persepsi, suasana dan makna umumnya disebabkan oleh penerimaan dan penafsiran individu atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Kepala sekolah dan guru dapat memperoleh pengetahuan baru dari aneka sumber bacaan dan forum-forum, seminar lokal, penataran dan sebagainya. Yang ketiga, pendekatan kendala. Hal krusial yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah bersama staf adalah bahwa sekolah harus siap merespon aneka perubahan yang berlangsung di masyarakat. Dengan demikian, sekolah harus dan seluruh komunitasnya menjadi inovatif. Strategi pertama didasarkan atas akan munculnya dan dapat didiseminasikan selanjutnya. Difusikan dan diadopsi oleh adaptor. Jika pihak-pihak yang terkait atau terkena suatu inovasi ini dapat mengambil manfaatnya. Strategi kedua didasari
didasarkan atas asumsi bahwa inovasi akan berhasil jika penggunaan produk inovasi itu merasakan adanya peningkatan dari proses aplikasi suatu inovasi tersebut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.